Di bawah langit yang kelabu, Roland berdiri sendiri di atas tembok batu kasar kota perbatasan. Embusan napasnya membentuk gumpalan kabut singkat di udara dingin, lalu segera dirobek oleh angin utara. Pandangannya melintasi hutan jarang yang tertutup salju tipis dan pegunungan tak terlewati yang bergelombang di kejauhan, seperti punggung binatang buas yang diam, menatap ke garis cakrawala yang lebih utara. Sejak sebulan terakhir, jejaknya telah mengukir garis tak kasat mata yang tegang antara kastil, tambang, dan tembok. Saat ini, dia sedang memeriksa garis pertahanan itu untuk terakhir kalinya dalam pikirannya formasi tombak milisi, busur dan panah para pemburu, 4 senapan flintlock isian depan yang terbaring diam di balik merlon tembok, dan gudang yang dijaga ketat di bawah tembok, tempat penyimpanan bungkusan bahan peledak yang cukup untuk meledakkan seluruh bagian tembok ke langit. Di belakang tembok, pasukan milisi sedang melakukan latihan tusukan terakhir di bawah komando Carter Lanis. Puluhan tombak maju serempak, ujungnya berkilau dingin di bawah cahaya langit kelabu. Gagang tombak itu stabil seperti batu, sampai seorang pemburu yang bertugas mengamati meneriakkan serangan simulasi. Ujung tombak itu baru menembus udara dengan tajam, mengeluarkan suara desis pendek. Pasukan pemburu tersebar di berbagai titik di sepanjang tembok setinggi 12 kaki. Jari-jari kasar mereka menempel pada tali busur atau pelatuk panah, mata mereka tajam seperti elang. Para penangkap berpengalaman ini diam-diam menyesuaikan bulu anak panah, memastikan setiap anak panah mengarah ke hamparan salju di bawah tembok, area yang telah dibingkai oleh ringkangan pengarah, yang sebentar lagi akan diwarnai hitam. Tim penyelesaian yang terdiri dari Iron Axe Carter dan 2 pemburu elit lainnya bergerak tanpa suara di sepanjang jalan di atas tembok. Mereka membawa senapan flintlock isian depan yang dirakit dan dilas sendiri oleh Anna. Larasnya memantulkan cahaya logam kebiruan di udara dingin. Gagangnya masih menyisakan aroma serbuk kayu dari pandai besi. Posisi mereka bebas, tetapi tatapan mereka mengunci setiap sudut di bawah tembok yang mungkin ditembus. Di bawah tembok, gudang yang dijaga ketat itu tertutup rapat. Tidak ada secercah cahaya pun yang menembus celah pintu kayunya. 2 penjaga bersenjata lengkap berdiri seperti patung batu di depan pintu. Napas mereka membeku menjadi embun beku di udara dingin, menggantung di janggut dan alis mereka. Di dalam gudang, bungkusan bahan peledak yang dibungkus kain terpal ditumpuk rapi, diam-diam mengumpulan kekuatan penghancur. Barov menarik eraf mantel wol tebalnya, kerahnya menggesek lehernya yang memerah karena kedinginan. Dia mendekati Roland. Suaranya tertipis dan tertarik kencang oleh angin dingin. Yang mulia, pendapatan dari perdagangan biji telah habis lebih dari setengah. Jika bulang iblis benar-benar sepanjang yang dikatakan para ahli nujum, saya perkirakan kita tidak akan bertahan sampai musim dingin berakhir. Roland tidak menoleh. Pandangannya masih tertuju ke utara. Kalau begitu, isi dengan semua yang ada di brankas saya. Suaranya tenang, tetapi membawa ketegasan yang tak terbantahkan. Mesin up prototipe pertama sudah beroperasi di terowongan tambang. Jual secepatnya batu permata mentah. Simpan lebih banyak biji-bijian dan daging kering. Perdagangan dengan kota Willow Leaf, jangan berhenti. Barov mengangguk, tepi buku catatan kulit kambingnya tanpa sadar diremasnya hingga berkerut. Saya akan mengurusnya, Yang Mulia. Hanya saja. Dia ragu-ragu, bibirnya bergetar beberapa kali. Roland akhirnya menolehkan wajahnya. Sudut mulutnya melengkung dalam senyuman tipis yang penuh pengertian. Tenang, saya sudah menyiapkan sebuah perahu kecil. Jika situasi benar-benar berantakan total, saya akan meninggalkan kota kecil ini. Bahu Barov yang tegang jelas-jelas mengendur. Dia menghembuskan napas panjang, membentuk awan putih. Kalau begitu saya lega. Dia membungkuk memberi hormat, lalu berbalik dan menuruni tangga tembok dengan langkah yang menginjak salju berderit. Setelah bayangan asisten menteri itu menghilang di tikungan tangga, Roland naik sendiri ke menara pengawas di tengah tembok. Ini adalah titik tertinggi dari seluruh garis pertahanan. Platform kayu kasar itu berderit ringan tertiup angin. Angin dingin menerpa tanpa halangan, menggerakkan rambut hitam di dahinya,
sekaligus menghilangkan sedikit ketegangan di hatinya yang menghadapi pertempuran besar yang tak diketahui. Kamu membohongi. Suara perempuan yang dingin terdengar tiba-tiba di sampingnya. Kamu sama sekali tidak berencana pergi. Roland tidak terkejut. Dia hanya menatap ke kejauhan. Hidup sudah cukup sulit, beberapa hal lebih baik tidak dibongkar. Gelombang riak seperti air muncul di udara, membentuk sosok Nightingale. Dia terbungkus jubah hitam yang ketat. Beberapa helai rambut perak menyembul dari tepi tudungnya. Aku tidak mengerti omong kosongmu. Jika status pangeran saja dianggap sulit, lalu kami ini apa? Tatapannya tajam. Daripada khawatir soal itu, lebih baik kau lebih sering menemani Anna. Aku khawatir. Waktunya tidak banyak lagi. Roland terdiam sejenak. Dari bawah tembok, teriakan latihan milisi terdengar samar-samar, membawa semacam semangat hidup yang mempertaruhkan segalanya. Aku tidak merasa dia tidak akan melewati bulan iblis. Kenapa? Tanya Nightingale mengejar. Dia bilang tidak akan kalah oleh erosi kekuatan magis. Roland berhenti sejenak, suaranya lembut tetapi sangat tegas. Aku percaya padanya. Nightingale menggelangkan kepala, bayangan di bawah tudungnya menutupi sebagian besar ekspresinya. Kau ternyata percaya pada seorang penyihir. Kami adalah orang-orang yang dikutuk iblis. Oh ya. Roland menoleh, menatap langsung ke matanya yang tersembunyi dalam bayangan. Senyuman di sudut mulutnya semakin dalam. Aku juga percaya padamu. Tubuh Nightingale terasa kaku sesaat. Dia tidak berkata-kata lagi, hanya sedikit memalingkan wajah, menatap langit kelabu di luar tembok. Di kedalaman matanya yang selalu tajam seperti pisau, sepertinya ada sesuatu yang bergerak halus, lalu segera tertutup oleh kesunyian yang lebih dalam. Di sebuah pemakaman baru yang dibuka di pinggir kota perbatasan, Brian Quinn berdiri di depan sebuah batu nisan yang baru didirikan. Dia telah melepas baju zirah kesatria, hanya mengenakan pakaian linen biasa. Batu nisan itu berwarna putih bersih, permukaannya masih membawa bekas pahatan segar dari tukang batu, tampak sangat khidmat di tengah hamparan salju. Di permukaan batu itu terukir jelas satu baris kata, tanpa nama namun abadi dalam hati. Pahlawan yang gugur demi kota perbatasan. Brian mengulurkan jari-jarinya yang berkulit kapalan tipis, dengan lembut mengusap lekukan huruf-huruf itu. Ujung jarinya merasakan sentuhan dingin dan keras batu. Enjing up. Dia berbicara pelan, suaranya hampir tak terdengar dalam kesunyian pemakaman. Aku telah mewujudkan impianku. Setelah bulan iblis berakhir, pangeran keempat akan mengadakan upacara penganugerahan gelar untukku. Dia berhenti sejenak, seolah mendengarkan tanggapan yang tidak ada. Tapi aku tidak ingin menunggu sambil terbaring di tempat tidur sakit. Lukaku sudah sembuh, di atas temboklah tempatku seharusnya. Angin dingin menerbangkan salju halus dari tanah, berputar-putar melewati batu nisan. Tatapan Brian menjadi tajam. Binatang buas iblis mungkin menakutkan, tapi mereka akan menabrak garis pertahanan yang kita bangun bersama-sama. Tidak bisa maju selangkah pun. Aku akan, bersama bagianmu, mengayunkan pedang untuk membela kota kecil ini. Suaranya semakin rendah, membawa kebencian yang tertahan. Ini belum berakhir. Orang yang menjebakmu masih hidup. Tapi dia tidak akan hidup selamanya. Itu janji yang mulia padaku. Akhirnya, dia membungkuk, meletakkan seikat bunga liar yang agak layu dalam angin dingin di depan batu nisan. Kristal es di kelopak bunga berkilau dalam cahaya langit yang redup. Kalau begitu, selamat tinggal teman. Dia berdiri tegak, melirik batu nisan untuk terakhir kalinya, lalu berbalik pergi, meninggalkan jejak kaki yang tegas di atas salju. Di kamar lantai 2 rumah sakit lapangan, api di perapian berderak, mengusir hawa dingin. Nana Pine tengkurap di atas ranjang yang dialasi selimut tebal. Kakinya diangkat dan digoyang-goyangkan gelisah. Dia menoleh, memandang Anna yang duduk di kursi dekat jendela. Kakak Anna, kamu tidak takut? Suara gadis kecil itu membawa getaran yang nyaris tak terdeteksi. Takut? Tatapang Anna terangkat dari buku catatan aneh yang penuh simbol dan gambar pemberian Roland. Cahaya api perapian melompat-lompat di wajah tenangnya. Erosi kekuatan magis. Nightingale bilang itu terjadi di musim dingin,
Aku baru menjadi penyihir di musim gugur. Tahun ini adalah pertama kalinya. Suara Nanafa semakin kecil. Ana terdiam sejenak, menutup buku catatan di tangannya. Dia menatap api perapian, nyala api yang melompat memantulkan 2 titik cahaya di pupil gelapnya. Pertama kali ya, bisiknya, Okan sangat sakit, kadang kau bahkan berharap bisa mati seketika. Ah, Nanafa terkesiap, lalu segera menutup mulutnya dengan kedua tangan mungilnya. Matanya membulat. Tapi kau akan bertahan hidup? Ana menoleh, memandang gadis kecil itu. Suaranya datar tak berombak, seperti aku. Aku tidak tahu. Nanafa menyembunyikan wajahnya di dalam selimut wol. Suaranya teredam. Aku tidak sekuat diri. Aku tidak sekuat itu. Ana menutup matanya. Yang muncul dalam pikirannya bukanlah rasa sakit, melainkan penjara bawah tanah yang gelap dan lembab, dinding batu kasar, sosok yang menyelimuti bahunya yang gemetar dengan mantel hangat, dan bisikan yang mengubah segalanya. Dia membuka mata kembali. Kau juga akan menemukan sesuatu yang membuatmu ingin hidup, sekalipun harus berjuang untuk hidup. Misalnya, Nanafa mengangkat kepala penuh rasa ingin tahu. Ana tampak terkejut dengan pertanyaan itu, dia memiringkan kepala sedikit, beberapa helai rambut hitamnya meluncur ke bau. Misalnya, stek daging yang penuh saus. Dia menghela napas, nadanya terdengar sedikit frustrasi, bagaimana aku tahu apa yang kau inginkan? Dia menyadari Nanafa sedang menatapnya tanpa kedip. Ana secara refleks mengusap pipinya dengan punggung tangan. Ada kotoran di wajahku. Tidak. Nanafa menggelengkan kepala, matanya berkilauan. Aku hanya agak terkejut, kakak sebelumnya tidak pernah bicara sebanyak ini padaku kakak Ana. Tadi saat kakak menutup mata dan berpikir, kakak terlihat sangat cantik. Ana tertegun sejenak, lalu mengedipkan mata kecil, melompat turun dari kursi, berjalan ke dekat jendela, seolah ingin menghindari topik ini. Nanafa juga mengikutinya dengan kaki telanjang, menyelipkan diri di sampingnya. Kakak sedang melihat apa? Hutan tersembunyi. Tanya Nanafa. Hutan ada di barat. Ana menunjuk dengan nada kesal. Di sini hanya bisa melihat sungai Cishui yang membeku. Permukaan sungai tertutup lapisan es tebal dan salju, di bawah cahaya langit kelabu seperti ular perak raksasa yang mati kaku. Kakak Ana, lihat cepat. Nanafa tiba-tiba menunjuk ke langit kelabu di luar jendela, suaranya penuh kejutan. Ana tertegun mengikuti arah jarinya. Kemudian, dia mengulurkan tangan dan mendorong jendela kayu terbuka. Angin dingin yang menusuk langsung menyergap masuk, menyapu kehangatan dalam ruangan, sekaligus membawa serta beberapa keping kristal es yang berputar dan jatuh. Satu keping salju mendarat tepat di ambang jendela. Ana mengulurkan jari, dengan lembut mengambil kristal es heksagonal yang indah itu. Sensasi dingin langsung merambat dari ujung jarinya. Salju itu dengan cepat meleleh oleh suhu tubuhnya, berubah menjadi setetes air kecil. Turun salju. Bisiknya, tatapannya menembus tirai salju yang semakin rapat di luar jendela. Di menara pengawas, keheningan panjang membentang antara Roland dan Nightingale. Hanya angin utara yang menyusup melalui celah-celah struktur kayu, mengeluarkan suara seperti ratapan. Nightingale akhirnya berbicara, suaranya lebih pelan dari sebelumnya. Kau ternyata tidak berbohong. Tentu saja, Roland tersenyum, embun napas putihnya menyebar di depan wajah. Aku memang jarang berbohong. Nightingale tidak merespons lagi. Dia memiringkan kepala sedikit, memandang ke bawah tembok tempat para milisi membersihkan salju. Di dalam bayangan tudung, mata yang selalu mengamati segalanya dengan tajam itu, kini seolah diselimuti cahaya redup yang sangat tipis dan sulit dibaca. Tiba-tiba, dia merasakan sentuhan dingin di lehernya, secara refleks mengerutkan bau. Mengangkat kepala, baru menyadari bahwa tanpa disadari, langit kelabu telah dihiasi oleh salju halus yang turun. Tak terhitung kristal es putih menari-nari tanpa suara di antara langit dan bumi, ditumpangi angin utara. Mereka melayang melewati lubang tembok, menyentuh lubun napas putih para milisi, diiringi teriakan latihan berirama yang datang dari bawah.
berhamburan menutupi kota kecil yang dikelilingi pegunungan tak terlewati ini. Salju jatuh di mantel gelap Roland, meninggalkan noda basah. Dia mengulurkan tangan, menangkap beberapa keping salju, menyaksikannya meleleh dengan cepat di telapak tangan. Bulan iblis telah dimulai. Semalam berlalu, kota perbatasan sepenuhnya diselimuti kain putih yang lembut. Saat fajar, intensitas salju mereda, hanya tersisa serpihan salju yang sesekali jatuh dari lapisan awan kelabu timah. Jalanan kosong dan sepi, salju menenggelamkan sebagian besar jejak roda dan kaki. Roland berjalan menuju tembok pertahanan wilayah barat. Sepatu botnya menginjak salju dengan suara kresek-kresek. Carter Lanis berjalan di sampingnya, embun napas putih mereka menyatu. Kota jadi sepi, Carter memandang jalanan kosong, menghela napas, masih ada sekelompok orang yang ikut para bangsawan mengungsi. Itu lebih baik. Roland menghembuskan napas panjang, membentuk gumpalan kabut di udara dingin. Setidaknya mereka tidak akan jadi beban. Aku sudah menyuruh Barov melakukan sensus penduduk musim dingin ini. Apa itu? Carter berkedip, alisnya dipenuhi bunga es kecil. Yaitu mendatangi setiap rumah satu persatu untuk melakukan pencatatan. Roland menjelaskan berapa banyak yang tinggal, satu rumah berapa orang dan namanya apa, pekerjaan apa, lalu dicatat. Dengan begini, baik saat perang mengatur tenaga kerja, maupun setelah perang memberikan santunan, semuanya bisa dilakukan dengan cepat dan efektif. Carter mencerna kata-kata asing itu, lalu tersenyum. Senyum di wajahnya yang merah kedinginan terlihat polos. Yang mulia, Anda benar-benar berbeda dengan dulu. Oh, dulu, meski Anda juga sering mengatakan hal-hal yang tidak saya pahami, melakukan hal-hal yang aneh. Carter memilih kata-katanya dengan hati-hati, tapi itu semua tetap hal-hal yang tidak pantas untuk seorang pangeran. Tapi sekarang, dia berhenti sejenak. Baik peraturan latihan aneh yang Anda tetapkan, maupun benda-benda percobaan baru yang dipindahkan dari bengkel alkimia, hasilnya luar biasa efektif. Dia menengadah, memandang Roland, matanya penuh keyakinan yang hampir seperti kepercayaan. Saya punya perasaan, mungkin Anda benar-benar bisa menjadi raja berikutnya. Langkah Roland terhenti sebentar. Sebuah kehangatan tiba-tiba mengalir di hatinya, mengusir dinginnya musim dingin. Dia menatap wajah tulus Carter, tiba-tiba merasa tangan dan kakinya penuh tenaga, bahkan langit kelabu yang muram di atas kepala, sepertinya tidak terlalu menjengkelkan lagi. Begitu ya, gumamnya dah, sudut bibirnya naik tanpa sadar, lalu melanjutkan langkahnya. Naik ke atas tembok, pasukan milisi sedang membersihkan salju di jalan setapak dengan sekop kayu dan sapu. Melihat sang pangeran muncul, mereka semua berhenti, membungkuk memberi hormat. Iron Axe berjalan cepat dari ujung tembok lain, kulit bajunya masih tertempel butiran salju yang belum mencair. Bagaimana situasi tadi malam? Tanya Roland. Tidak ada jejak binatang buas iblis. Suara Iron Axe kasar dan mantap. Yang mulia, berdasarkan pengalaman sebelumnya setelah salju pertama, kita masih punya periode yang relatif tenang. Pada Perinangda ini, jumlah binatang buas iblis tidak banyak, yang bermutasi kebanyakan hewan-hewan lemah. Roland mengangguk, pandangannya menyusuri tembok. Semuanya tertib dan teratur. Milisi yang sedang istirahat bergiliran menghangatkan diri di kam belakang, pemburu di pos pengawas dengan mata waspada. Tim pembersih tidak jauh dari sana sedang membersihkan laras senapan flintlock mereka. Ini adalah tatanan yang dia bangun sendiri. Namun, ketika pandangannya jatuh pada area di depan tembok yang dibingkai oleh rintangan dan penghalang kayu, alisnya berkerut sedikit. Salju perlahan namun pasti menutupi tiang kayu dan penghalang itu. Tidak lama lagi jalur kematian yang ditata dengan hati-hati, ini akan dihapus oleh warna putih. Saat itu, garis pertahanan 600 meter akan bisa ditembus di mana saja, mengirim orang turun untuk membersihkan. Beberapa ekor spesies serigala binatang buas iblis yang lincah sudah cukup menyebabkan korban jiwa yang parah. Mungkin hanya bisa mengandalkan kekuatan para penyihir. Di benaknya terbayang Nightingale membawa Anna menyelinap keluar kota, menggunakan api hitam untuk mencairkan salju.
Tepat saat itu, pos pengamat di sisi kiri tembok tiba-tiba berteriak. Suaranya berubah karena tegang. Lihat ke depan. Roland dan Carter segera menatap ke arah yang ditunjuk. Di tanah salju sekitar 100 meter di depan tembok, sebuah bayangan hitam kecil sedang merangkak dengan susah payah dari balik semak-semak, bergerak lambat ke arah tembok. Yang mulia, bagaimana? Pemburu yang bertanggung jawab di sektor pertahanan itu menoleh, tangannya sudah memegang terompet di pinggang, matanya menanyakan Roland. Berdasarkan latihan sebelumnya, kamu harus menilai sendiri apakah perlu meniup terompet. Kata Roland dengan tenang, pandangannya tertuju pada bayangan hitam itu, dan dalam hal ini, kamu lebih berpengalaman daripada saya. Pemburu itu ragu sejenak, akhirnya hanya menarik napas dalam, mengencangkan tali busur panah di tangannya, dan kembali memusatkan perhatian pada bayangan hitam yang semakin mendekat itu. Tidak lagi melihat Roland. Bayangan hitam semakin dekat, sekitar 50 meter dari tembok. Roland sudah bisa melihat penampilannya, tubuhnya seperti rubah, tapi bulunya berwarna abu-abu kehitaman yang tidak wajar, sangat mencolok di tanah salju. Napasnya terengah-engah, kabut putih yang dihembuskannya penuh kegelisahan, mata merahnya menatap tajam pada sosok manusia di atas tembok. Makhluk ini sepertinya baru saja terkontaminasi, tidak terlalu berbahaya. Iron Axe tanpa terasa sudah membidikkan busur, mata panahnya mengikuti dengan stabil jejak pergerakan binatang buas iblis itu. Binatang buas iblis itu berkeliaran sebentar di bawah tembok, tiba-tiba menengadah, membuka mulut, memperlihatkan gigi tajamnya yang putih, mengeluarkan geraman penuh ancaman ke arah orang-orang di atas tembok. Kemudian, otot kaki belakangnya menegang, sepertinya bersiap untuk melompat. Tepat pada detik itu, Iron Axe melepaskan tali busur. Dengung getaran tali busur tertutup angin dingin. Sebuah anak panah tajam berubah menjadi garis hitam samar, menembus leher binatang buas iblis itu dengan tepat, menancapkannya kuat-kuat di tanah salju yang dingin. Binatang buas iblis itu kejang beberapa kali, lalu tidak bergerak lagi. Darah hitam yang kental mengalir deras dari lukanya, dengan cepat membentuk noda kotor di atas tanah salju yang putih, mengeluarkan bau anyir yang samar. Kalau tergigit binatang buas iblis akan bagaimana? Tanya Roland sambil menatap genangan darah hitam itu. Apakah akan menjadi seperti mereka? Pikirannya melayang pada beberapa asosiasi yang tidak mengenakan. Tentu tidak. Wajah Iron Axe menunjukkan ekspresi kok bisa tanya begitu. Dia menyimpan busur panjangnya. Kalau tergigit hanya akan menjadi mayat. Lalu dagingnya bisa dimakan. Roland menatap bangkai binatang buas iblis rubah itu. Di era kelangkaan makanan ini, setiap sumber protein potensial patut dipertimbangkan. Carter berteriak di samping. Yang mulia, barang terkutuk seperti ini bagaimana bisa dimakan? Mereka semua sudah tercemar oleh aura neraka. Wajahnya dipenuhi kengerian. Iron Axe juga mengangguk membenarkan. Ksatria Anda benar. Saya pernah memotong daging binatang buas iblis untuk memberi makan anjing pemburu. Hasilnya anjing itu mati tidak lama setelah memakannya, berdarah dari 7 lubang. Begitu. Roland menghela napas, nada suaranya penuh penyesalan yang nyata. Sangat disayang. Dia melirik sekali lagi pada binatang buas iblis yang mati itu, lalu berbalik untuk mengunjungi Nana. Pasien pertama yang diterima rumah sakit lapangan, ternyata bukan dari tembok pertahanan. Di jalan dari tambang, bukit utara menuju kota kecil, sosok kurus sedang membawa sosok lain yang jauh lebih besar di punggungnya, berlari terhuyung-huyung di atas salju. Yang membawa adalah paku, wajahnya bercampur air mata, keringat, dan air salju, matanya penuh ketakutan dan keputusasaan. Kepala tambang Ironhead yang dia gendong, wajahnya ditutupi kain kompang camping penuh darah, sesekali mengeluarkan erangan lemah yang menyakitkan. Tangan paku gemetar, bukan hanya karena dingin dan beban. Di telinganya seolah masih bergema suara lengkingan keras dari lubang pembuangan mesin uap, serta jeritan Ironhead yang pilu hingga tidak seperti suara manusia. Dia menggigit gigi, berusaha keras mempercepat langkah, berlari menuju rumah bangsawan yang disita menjadi rumah sakit di pinggiran kota kecil, seolah itu adalah satu-satunya jerami penyelamat yang bisa digenggam.